Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, untuk materi selanjutnya kita ke pengusaha dan perantara dagang, lanjutan dari material yang kemarin ya teman-teman semua ya. Latar belakangnya sebelum 1938 KUHD hanya berlaku bagi para pedagang. Namun dengan adanya Statblad di 1938 di nomor 276, beberapa pasal dalam KUHD itu dihapus di pasal 2 dan 5, sehingga istilah pedagang atau di sini pengusaha, perdagangan maupun perusahaan itu diambilnya tidak lagi dari KUHD, tapi dari doktrin maupun undang-undang lain yang ada di luar dari KUHD. Definisi perusahaan menurut doktrin, kalau yang awal dari Menteri Kehakiman Belanda itu usaha yang dilakukan secara terang-terangan, berkesinambungan atau terus-menerus ya, berkedudukan di tempat tertentu dan untuk mencari keuntungan atau laba. Sementara kalau Lengkraf di sini dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar ya, mencari penghasilan dan juga memperniagakan atau memperjualbelikan barang. Pola ada perhitungan laba rugi dan juga ada pembukuannya. Sementara kalau Mulhadi unsur pembukuan terang-terangan, berkesinambungan dan juga untuk mencari laba atau keuntungan. Secara yuridis di sini di ada wajib daftar perusahaan sama tentang dokumen perusahaan ya di Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Di sini dia merupakan usaha tetap dan terus-menerus di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan. Sementara di sini di dokumen perusahaan ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 dilaksanakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang nanti badan usahanya pun bisa badan usaha yang berbadan hukum ataupun bukan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dan juga tujuannya mencari laba. Sehingga unsur perusahaan yang harus dipenuhi harus ada bentuk usahanya, entah itu perorangan ataupun berusaha berbentuk badan usaha, tetap ya dan juga terus-menerus pekerjaannya atau usahanya ya atau kegiatannya bertindak keluar baik jual beli maupun membuat perjanjian, ada pembukuan laba dan rugi ya dan neracanya, kemudian tujuannya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Kewajiban pengusaha itu ada di KUHD di pasal 7 ya, pembukuan dia sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian juga pembukuan di pasal 6 sampai 13 catatan mengenai harta, hak dan kewajibannya, dan ada neracanya dibuat dan ditandatangani tiap 6 bulan paling tidak dan harus menyimpan buku catatan di mana di sini buku dan neraca selama 30 tahun dan untuk surat maupun telegram itu selama 10 tahun. Kemudian masih di kewajiban pembukuan di sini DKUH Perdata itu termasuk juga seluruh harta jaminan maupun utang. Kemudian kepailitan nanti juga semua harta debitur dan dokumen keuangan serta dokumen lainnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97. Kendala pembukuan ya di 1881 KUH Perdata surat buatan sendiri tidak menguntungkan pembuat ya. Sementara di sini ada beberapa resiko kayak kerusakan dokumen dan memang ada biaya besar dalam penyimpanan dokumen-dokumennya apalagi kalau dimasukin ke safe deposit box. Kewajiban daftar perusahaan di sini ya di Undang-Undang 1982 A3 1982 wajib daftar perusahaan ya kemudian daftar perusahaan di sini ada catatan resmi info usaha dan disahkan oleh pejabat tertentu. Kemudian perantara dagang ya ada penghubung, pengusaha dan pihak ketiga ada dari internal ya dari perjanjian kerja, kemudian eksternal yang di luar atau secara insidental.
Kelompok perantara ada merchant middleman ya, beli atau jual kembali, distributor ataupun pengecer, agen middleman, agent atau broker komisi, dan lembaga pelayanan jasa keuangan, travel maupun logistik. Yang perantara di dalam perusahaan di sini ada pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi maupun dari pemimpin perusahaan. Kemudian di sini hubungan hukum internal di 1601 sampai 1617 tentang perjanjian kerja ya. Jadi hubungannya subordinasi memang dari atasan ke bawahan atau dari majikan kepada buruhnya atau kepada karyawannya. Sementara di 1792 sampai 1819 itu kaitannya dengan pemberian kuasa ya, di mana seorang pengusaha memberikan kuasa kepada perantaranya. Perantara luar di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah makelar ya. Di sini makelar di pasal 62 sampai 73 KUHD ya diangkat oleh presiden atau pejabat. Jenis makelar itu ada yang umum, ada yang khusus. Dia punya hak baik profesi maupun retensi dan dia ada kewajiban mulai dari pembukuan, simpang contoh barang, jamin tanda tangan, kemudian ada ganti rugi. Dan yang dilarang di sini memperdagangkan barang yang sama dan juga menjadi penjamin bagi orang lain. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya komisioner ya. Di sini di pasal 78 sampai 85. Nah, kalau tadi dia atas nama prinsipalnya, sementara kalau komisioner dia berdiri sendiri ya atas namanya sendiri untuk prinsipal. Sehingga dia tidak wajib menyebut nama prinsipal, bisa atas namanya sendiri. Haknya, hak-hak mendahului ya bisa retensi juga, tanggung jawabnya langsung ke pihak ketiga atas namanya sendiri. Kemudian ada ekspeditur ya di sini di pasal 86 sampai 90 KUHD ya dia mencari alat angkut atas namanya sendiri untuk prinsipal hubungan hukum ada pemberian kuasa dan juga pengangkutan bertanggung jawab pada prinsipal dan ekspeditur antara. Kemudian berikutnya ada yang namanya agensi atau keagenan. Di sini perjanjian prinsipal dan agen. Agen di sini mewakili prinsipal membuat perjanjian dan bentuknya ada kewenangan maupun pengesahan. Ya, larangan agen dilarang ada konflik kepentingan atau konflik of interest di sini dan melimpahkan tugas tanpa izin juga mendapat keuntungan tanpa sepengetahuan dari prinsipalnya. Kemudian hubungan keagenan di sini prinsipal agen ada komisi, rahasia, dan larangan konflik. Prinsipal kepada pihak ketiganya perjanjian mengikat prinsipal jika agen bertindak dalam kewenangannya. Kemudian distributor ya, kalau distributor di sini pedagang membeli dari prinsipal kemudian dijual kembali. Perjanjian distribusi itu perjanjiannya jual beli dan juga kaitannya dengan penunjukan wilayah. Sehingga di satu seorang distributor itu akan mewakili satu wilayah tertentu yang itu jadinya nggak ada tumpang tindih di satu wilayah terdapat dua distributor. Hubungan hukum antara ya di sini prinsipal dengan distributornya ya kemudian dari distributor ke konsumennya. Ya, kemudian sini perbedaannya antara agen dengan distributor. Kalau agen dia atas nama prinsipalnya tanpa pemilikan barang, jadi barangnya tetap miliknya prinsipal dan resiko ada di prinsipal, untungnya dari komisi yang diberikan oleh prinsipal berdasarkan perjanjian yang sudah dibuat. Sementara kalau distributor dia atas namanya sendiri, barangnya adalah milik distributor sendiri, risikonya ya ada di distributor dan keuntungannya adalah dari margin dia beli ke prinsipal berapa kemudian sampai ke konsumen berapa marginnya itu ya yang dinyatakan sebagai keuntungan. Begitu teman-teman untuk materi hari ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.